Pertanyaan saya Ustadz, jikala saya lelah dengan rutinitas saya sehari-hari mengurus anak-anak saya yang masih kecil itu, terkadang saya suka marah-marah Ustadz. Sebenarnya saya juga tidak mau marah-marah kepada anak-anak saya Ustadz. Nah itu bagaimana solusinya Ustadz? Kita akan ke penonton di studio. Coba siapa yang mau curhat lagi? Yang di sebelah kanan ada yang belum. Silakan Ibu yang berbaju merah, berkerudung merah. Nah. Sudah ada langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hesti dari Majlis Taklim Al-Furqon, Gunung Sindur, Bogor. Ustadz, saya mau bertanya. Saya kan seorang ibu rumah tangga yang anaknya masih kecil-kecil, mempunyai 5 orang anak yang masih kecil-kecil Ustadz. Pertanyaan saya Ustadz, jikala saya lelah dengan rutinitas saya sehari-hari mengurus anak-anak saya yang masih kecil itu, terkadang saya suka marah-marah Ustadz. Sebenarnya saya juga tidak mau marah-marah kepada anak-anak saya Ustadz. Nah itu bagaimana solusinya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gimana Ustadz? Marahin anak-anaknya terus nih Ustadz. Baik. Ibu sebelum AA jawab, apa yang seringkali membuat ibu kesel sama anak di rumah? Pakai mic-nya boleh. Rewel, terus mainan tuh dibelatakin semua. Terusnya kalau minta susu kagak sabar. Padahal kita lagi masak atau lagi nyambel gitu Ustadz. Dia sudah nangis terus Ustadz, saya pengen cubit deh pahanya gitu Ustadz. Tapi izin ya, ibu kalau sudah marah sama anak, suka nyesel gak? Banget Ustadz, nyesel banget. Terus saya minta maaf, maafin ibu kata saya gitu. Ibu hilap gitu Ustadz. Terus apa jawaban anak ibu? Ya nangis aja. Nangis aja Ustadz. Oke. Tapi kalau kemudian setiap marahnya ibu jadi trauma luka di anak ibu, ibu pernah gak membayangkan seperti itu? Sering sih Ustadz, saya takut karena itu. Cuma kita ya dengan keseharian kita yang lelah itu kadang-kadang suka lupa seperti itu Ustadz. Gitu. Baik. Ibu kalau anak-anak ibu nonton hari ini, ibu mau bilang apa sama anak-anak yang suka dimarahin sama ibunya nih? Oh gitu. Untuk anak-anakku yang ibu suka marah ke anak ibu. Ke arah kamera ini. Seperti Muhammad Baihaqi, Adelia Fitriani yang suka ibu marah dengan kemarahan ibu minta maaf. Mudah-mudahan Adelia Fitriani dan Muhammad Baihaqi dan Arsaka menjadi anak yang soleh dan soleha. Maafin ibu, anak-anak ibu. Amin, amin. Baik, Masya Allah. Ibu. Ya. Kakak. Ya. Setiap anak itu tumbuh dengan kebaikan orang tuanya. Maka jangan pernah menanamkan luka di hati anak kita karena kemarahan kita terhadap anak kita. Anak itu pengingat yang hebat. Anak itu memorinya sangat kuat. Berapa banyak di antara kita yang tumbuh karena kemarahan orang tua di masa kecil. Kemudian dia mendapatkan trauma sampai dia dewasa. Maka ibu belajar sabar ya ngurus anak. Karena boleh jadi anak yang paling menguji kita sekarang mungkin nanti akan jadi anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak yang paling berat kita urus sekarang, boleh jadi nanti anak yang bisa mengangkat derajat kita. Maka sebagai manusia kesel wajar.
sebagai manusia marah juga mungkin wajar. Tapi ibu juga harus mewajari. Di usia anak-anak kita kecil, ketika main berantakan mainannya, wajar tidak? Wajar. Anak kita habis main gak diberesin lagi, wajar tidak? Wajar. Dan itu gak akan lama kok. Gak akan lama. Gak akan sampai puluhan tahun. Bisa jadi nanti ibu akan kangen sama anak ibu yang ngeberantakin mainan. Nanti ibu akan rindu dengan kebersamaan anak-anak ibu yang menghadirkan kehangatan di keluarga. Berapa banyak hari ini orang tua yang sudah beranjak sepuh usianya, anaknya udah pada dewasa, sudah pada pergi, kosong rumahnya, sepi atau tidak? Sepi. Maka ini adalah waktu terbaik, waktu emas. Jangan habiskan untuk mengisi hati anakmu dengan kemarahan. Biarkan dia bermain sesuai masanya, sesuai waktunya, sesuai umurnya. Biarkan. Sampai nanti kita bisa belajar bagaimana menghadirkan kehangatan di keluarga. Maka saya teringat dengan ilmu parenting dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ada rumus 3x7 saat kita merawat anak kita. 0 sampai 7 tahun, didiklah anakmu seperti raja. Yang namanya raja itu dilayanin, betul? Disayangin, dikasihin, dibanggain. Usia 0 sampai 7, perlakukan anak kita seperti raja. Usia 8 sampai 14 tahun, didiklah anakmu seperti tawanan. Maksudnya bagaimana, AA? Mulai dikasih rambu-rambu, dikasih rules, dikasih aturan. Kalau berprestasi, apresiasi. Kasih reward. Kalau ada yang kurang, ingetin. Kasih sesuatu yang membuat dia mau belajar banyak. Usia 15 sampai 21 tahun, didiklah anakmu seperti sahabat. Ibu, kalau anaknya ada di rentang usia yang tadi, coba hadirkan sikap terbaik sebagai orang tua, insya Allah akan ada kebaikan saat kita mampu menahan amarah terhadap anak-anak kita. Insya Allah. Itu dia ya. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi anak-anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Betul. Gitu Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Jadi suasana di rumah para istri juga sebetulnya dipengaruhi juga oleh support system. Para suami-suami, ini bapak-bapak ya, tolong ya bikin nyaman ibu-ibu di rumah ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu kurang duit di rumah, tolong kasih ya. Setuju Ibu? Setuju. Baik, siapa yang mau nanya lagi? Oke, kita nanti akan dengerin curhatan dari para penonton di studio dan pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan terus nemenin ibu-ibu semuanya untuk mempersiapkan berbuka puasa nantinya. Tetap di Penyejuk Hati. Yes, sejuk di hati.